Indonesia, negeri bahari nan kaya. Siapapun tahu itu. Negara kepulauan terbesar di dunia ini, 2/3 wilayahnya berupa lautan. Di Pulau Jawa, salah satu daerah dengan jumlah tangkapan ikan cukup tinggi adalah Kabupaten Indramayu di pesisir utara. Produksi ikannya terbesar di Jawa Barat dan 10 besar di Indonesia. Tercatat 107.000 ton hasil tangkapan ikan pada tahun 2011. Tengok saja TPI Karangsong, salah satu tempat pelelangan ikan yang ada di kabupaten itu. Karangsong adalah tempat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Indramayu. Di sini, nelayan menjual hasil tangkapannya melalui sistem lelang. Biasanya, nelayan-nelayan berkapal besar yang merapat. Tak heran perputaran uang mencapai miliaran rupiah di TPI ini. Pembeli atau yang biasa disebut baku atau besar berdatangan. Tidak hanya dari sekitar Indramayu, tapi juga dari luar daerah, seperti Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Jadi kalau dirata-ratakan 60 ton, dan rupiahnya kita rata-ratakan per bulan itu 25 miliar. Melihat begitu melimpahnya hasil laut tentu menimbulkan kesan bekerja sebagai nelayan tentu menjanjikan. Tapi apa benar seperti itu? Sudah sejahterakah nelayan di negeri bahari ini? Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di topik kita. Sebagai negara bahari, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah, termasuk ikan yang menjadi berkah bagi para nelayan. Namun sayang, tak semua nelayan merasakan gurihnya hasil menangkap ikan karena berbagai badai penghalang. Badai apa saja yang kerap mereka temui dan apakah pemerintah sudah berpihak terhadap mereka? Saksikan selengkapnya di topik kita. Di pagi buta, para nelayan sudah melaut. Kebetulan, kami masih bertemu seorang nelayan yang hendak melaut. Kami ikut rombongan Pak Tasja melaut. Bersama sang putra dan tetangga satu desanya, Tasja mengadu nasib di perairan Laut Jawa. Begitu kaki menapak di atas perahu, saat itu pula mereka sigap menjalankan tugas masing-masing. Tasja berperan sebagai nahkoda di kapal kecil ini. Perannya vital, memandu arah kapal menggunakan sebatang kayu yang erat dipegangi. Sementara putranya sigap memilih kendala mesin. Hubungan melawan lautan itu dimulai. Seiring laju kapal, cerita mengalir dari ayah tiga anak ini. Kehidupan nelayan tak semanis puluhan negeri bahari yang dikandang Indonesia. Hampir 20 tahun melaut, Tasja menuturkan beratnya pekerjaan nelayan hari demi hari. Kadang-kadang ya 100. Iya, kadang-kadang 70. Lagi awong. Iya, lagi awong usaha lah. Hari itu saja, Tasja mengarungi 15 mil dari dermaga Glayem. Di kedalaman 14 meter, ia mencoba peruntungan. Jaring sepanjang 3 km dilepas dari kapal milik seorang juragan. Sistem bagi hasil berlaku dengan sang juragan kapal. Hal yang mesti diterima karena Tasja tak punya modal membeli kapal sendiri. Bakal yakin. Berapa? Ya, bakal ramai 400, 500 ya sektor. Nah itu baru dibagi? Baru dibagi. Bagi loro, atau Mas Dedi. Bagi dua ya, sama yang punya kapal? Iya. Lelaki asli Indramayu ini menjadi contoh bahwa pekerjaan sebagai nelayan tak segurih ikan-ikan terhidang di meja makan. Hambatan cuaca, mahalnya perbekalan dan perlengkapan menjadi badai yang kerap ditemui para nelayan. Salah satu perbekalan yang mesti disiapkan adalah solar. Solar sangat penting sebagai bahan bakar penggerak mesin kapal. Subagio, teman melaut Tasja, mengatakan kabar rencana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi per 1 April lalu membuatnya resah. Meski belum jadi naik bulan ini,
Tapi hasil sidang paripurna DPR yang membuka peluang bagi pemerintah untuk menaikkan komoditi vital itu tetap menghantuinya. Ini masalah bahan bakar, jangan dimahalin gitu, supaya lancar lah nelayan gitu. Terus ya banyak ikannya gitu. Hari beranjak siang, saatnya menarik jaring. Ternyata hasil melaut hari itu tidak banyak. Namun Tasya harus puas. Ikan hasil tangkapannya hanya terjual Rp23.000 di tempat pelelangan ikan Grayem. Uang itu masih harus dibagi dengan sang pemilik kapal dan nelayan yang ikut dengannya melaut. Nelayan kecil ini harus pulang nyaris dengan tangan kosong. Tapi ini bukan hasil yang terburuk. Mereka bahkan mengaku sering merugi. Disinilah Tasya bersama Kestina istrinya serta kedua anaknya tinggal. Rumah ini jadi saksi pahit manisnya kehidupan Tasya dan keluarga sebagai nelayan. Ya nggak cukup sih. Yang kadang-kadang dapatnya 10.000, kadang-kadang 50.000. Jadi sehari-hari itu nggak cukup. Berat, apalagi ini sekarang mahal kan, mahal semua. Ini naik semuanya, makan pokoknya. Jadi saya kan nggak bisa bagi-bagi itu uangnya. Dulu kehidupan keluarga Tasya lumayan makmur saat sang istri masih menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Ekonomi keluarga berdongkrak. Tetapi semenjak putri sulungnya yang menyusul menjadi TKW tak diketahui nasibnya hingga kini, Kestina kapok bekerja lagi di luar negeri. Alhasil, untuk menyambung hidup, keluarganya ini hanya berharap dari penghasilan Tasya yang pas-pasan dari melaut. Saya nggak berani begini. Saya nggak berani kemana-mana, saya di rumah aja. Menjadi nelayan bukan pekerjaan ringan. Bahaya selalu mengancam. Penghasilan pun tidak pernah tetap. Padahal kebutuhan bulanan mutlak harus dipenuhi. Tetapi apa boleh buat? Tasya harus melakoninya. Sebab hanya melaut yang bisa ia lakukan. Cuaca buruk sudah biasa bagi nelayan. Mahalnya perbekalan melaut juga sudah masuk hitung-hitungan. Tapi yang satu ini menambah kesulitan nelayan. Bayang-bayang ikan impor. Harga ikan impor entah mengapa bisa lebih murah ketimbang hasil tangkapan nelayan lokal. Saya sebagai nelayan merasa prihatin itu karena ada ikan impor. Kan harapan saya sebagai nelayan, ya tolong pemerintah perhatiin kami ini sebagai nelayan itu. Mau kenapa Pak kalau ada ikan impor? Ya, kan ikan dari ikan sininya kan enggak begitu mahal. Waktu lalu nelayan Indramayu menggelar unjuk rasa memprotes masuknya ikan impor. Mereka membuang hasil ikan tangkapan yang sedang dilelang, sebab harganya selalu turun kalah bersaing dengan harga jual ikan impor. Pemicu aksi nelayan di Indramayu beberapa waktu lalu itu adalah akibat keberadaan ikan impor di cold storage atau gudang dingin penyimpan ikan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Saat kami datangi, cold storage memang sudah kosong, tak ada lagi tumpukan ikan impor. Tapi keberadaan 17 ton ikan impor di cold storage dekat dengan tempat pelelangan ikan Karangsong sudah menimbulkan gejolak di masyarakat nelayan. Ini hanya di sekitar kita, dan kita juga tahu asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta, kemudian kalau yang dari Indonesia kan ikan lokal. Untuk yang dari Jakarta ikan salem, kalau dari Indonesia ikan tongkol, ikan layang. Pengelola cold storage pun mengaku kini lebih hati-hati lagi menerima titipan ikan. Meski ikan tersebut masuk secara resmi alias legal, namun bagi Indramayu, ikan impor haram hukumnya.
Ya tadinya awalnya tidak, karena kita minta surat jalannya saja sama kwitansi atau mata pembelian. Tapi semenjak kemarin ada kejadian ikan impor itu, kita lebih selektif lagi gitu. Dinas Kelautan Perikanan setempat bereaksi keras atas keberadaan ikan impor di Indramayu. Daerah ini tak perlu dibanjiri ikan impor, sebab kehadirannya bakal merusak harga pasar dan tidak dibutuhkan. Menjadi rumus umum kan, bahwa kalau kita ingin mensejahterakan satu daerah, satu negara, itu kurangi impor, perbanyak ekspor. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu menyadari hasil tangkapan nelayan makin minim, apalagi pada masa-masa paceklik. Salah satu cara mengatasinya adalah berbuat sesuatu untuk memudahkan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, seperti menjaga habitat ikan melalui pembuatan apartemen ikan di dasar laut. Di artificial fish reef atau disebut saja terumbu karang buatan inilah, ikan mencari makan, berkembang biak, dan bersembunyi, hingga kelestariannya terus terjaga. Bukan seperti rumpon yang sekedar berfungsi untuk mengumpulkan ikan untuk ditangkap. Apartemen ikan harus terus ditambah untuk menjamin suplai ikan dan biota laut lainnya. Dengan begitu, Beetle sebagai lumbung ikan pun bisa terus lestari di sandang Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah, Kabupaten Indramayu ini satu kabupaten yang terbesar dalam menghasilkan produk perikanan, terutama perikanan tangkap di Jawa Barat. Dari tahun ke tahun, ini hasil perikanan di Kabupaten Indramayu selalu meningkat. Sungguh ironis, bila negeri bahari sekaya Indonesia harus impor ikan. Tapi mengapa pemerintah membolehkan ikan impor? Indramayu, sentra penghasil ikan tangkap terbesar di Jawa Barat saja bisa kebanjiran ikan impor. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami pun menelusuri asal ikan impor yang beberapa waktu lalu berada di cold storage milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Kami mendatangi Sanjaya Fishery di Bilangan, Jakarta Utara. Menurut informasi yang kami peroleh dari para bakul ikan yang menitipkan ikan di cold storage Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat, dari perusahaan inilah mereka memperoleh pasokan ikan impor. Ternyata pihak Sanjaya Fishery mengaku tak tahu menau ikan impor yang sempat mengkhawatirkan nelayan di Indramayu itu. CV Sanjaya mengaku selama ini selalu menempuh jalur resmi atau legal selama mengimpor ikan. Kalau sebelumnya sih sebenarnya ya kita juga nggak begitu paham. Kalau mungkin ya dulu ada, tapi kan mungkin ya karena sekedar ya, karena habis itu udah nggak pernah lagi gitu kan. Soalnya karena kan impor itu kan ibarat kan agak sulit ya. Kita mendingan ambil yang praktis aja lah, yang jual lokal lebih gampang. Dari mana asalnya dan meskipun itu legal, yang jelas ikan impor telah meneror nelayan. Apalagi nelayan Indramayu yang selama ini selalu surplus ikan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memang memperbolehkan masuknya ikan impor. Kebijakan ini diatur untuk memenuhi kebutuhan ikan tertentu yang masih belum terpenuhi permintaannya. Jadi begini ya, yang namanya impor ikan itu adalah merupakan alternatif terakhir yang dipilih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kemudian apabila ini terjadi yang namanya kekurangan bahan baku dari dalam negeri, maka kita akan melakukan impor. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2011 mengatur secara ketat syarat dan tata cara impor ikan. Hanya jenis ikan tertentu yang boleh diimpor seperti ikan salmon dan ikan salem. Peruntukannya juga diatur, yakni untuk bahan baku unit pengolahan ikan yang menghasilkan produk akhir berupa industri, pengalengan, dan tepung agar.
industri pemindangan, serta keperluan konsumsi hotel dan restoran. Tapi tentunya butuh pengawasan ketat agar peraturan tidak hanya menjadi macan kertas, tetapi benar-benar dipatuhi para pihak terkait untuk melindungi nelayan Indonesia. Keran impor ikan bisa jadi bumerang jika pengawasannya lemah. Waspada terhadap importir nakal yang hanya ingin mengeruk keuntungan semata dengan mengabaikan kepentingan dalam negeri, termasuk kesejahteraan nelayan. Saya pernah ke beberapa pasar di DKI, itu masih ada, mungkin awal-awal 2011 atau akhir 2010 saya mendapati di pasar Kalibaru misalkan ada ikan yang, kan impor ikan itu kan seharusnya tidak boleh untuk untuk konsumsi pasar bebas istilahnya ya. Terlepas dari berbagai masalah yang melilit dunia perikanan kita, harapan dihembuskan pemerintah. Tahun 2015 nanti, Indonesia menjadi penghasil ikan terbesar di dunia. Semoga cita-cita itu terwujud. Ya, jadi kita sudah mencanangkan bahwa Indonesia penghasil ikan terbesar di dunia tahun 2015. Itu adalah target kita, insya Allah dengan kerja keras kita di bawah pimpinan Bapak Menteri kita, Bapak Titip Sarjo, ini bisa tercapai. Harapan harus diiringi langkah nyata, seperti dengan terus mengerem angka impor ikan setiap tahunnya. Tapi kenyataannya impor ikan terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Nah itu memang luar biasa itu Pak. Saya punya data yang 2008, dari 2008 ke 2009 itu impor melonjak sangat tinggi datanya. Termasuk impor dari Cina yang naiknya sangat signifikan, sangat luar biasa gitu ya. Mungkin naiknya lebih dari 50% lah totalnya, yang untuk yang produk ikan konsumsi gitu Pak ya, itunya. Panjang garis pantai Indonesia 81.000 km, diapit oleh 2 benua Australia dan Asia, serta 2 samudra, Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikan Indonesia merupakan bentangan benua maritim. Negeri bahari yang 2/3 wilayahnya berupa lautan, sepatutnya bangsa Indonesia harus kembali berpikir sebagai orang laut dalam membangun perekonomian negara. Kebijakan yang pro nelayan harus menjadi perhatian pemerintah. Semoga tidak ada lagi ironi ikan impor di negeri bahari.